Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwanil kiram al-fudala rahiman yuhayyakum. Alhamdulillah, tak lupa untuk kita senantiasa mengucapkan kalimat ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang senantiasa melimpahkan kemudahan-kemudahan pada kita sekalian, khususnya dalam meniti jalan ketaatan kepadanya di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mendapatkan apa yang dijanjikan olehnya lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali majlis kita, faedah-faedah kita ambil dari kitab Ahadits Al-Adhkar wal Ad'iyah, atau kumpulan hadis tentang zikir dan doa, dan penjelasannya yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Masih bersama bab yang pertama tentang fadlul zikri, yaitu keutamaan dari zikir. Dan di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan faedah bahwa Allah Jalla wa'ala menginginkan dari kita agar senantiasa berzikir kepadanya. Baik zikir terkait dengan sebab atau zikir tidak terkait dengan sebab. Sehingga sepanjang waktu yang kita lalui, kita harus tahu sebab-sebab untuk zikir. Dan zikir yang dimaksud bukan hanya melafadzkan kalimat pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala, baik dengan tasbihnya, atau tahmidnya, atau takbirnya, atau tahlilnya, atau yang lainnya. Tetapi terkait dengan apa yang ada pada kita, baik zikir secara hati, atau lisan, atau perbuatan. Sebagaimana contohnya Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang sifat orang bertakwa di surat Ali Imran, di ayat yang ke-135. Allah firmankan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang bertakwa apabila mereka berbuat kekejian atau kezaliman pada diri sendiri. Apa yang dilakukan? Allah katakan, dzakarullah. Pertama kali berzikir kepada Allah. Apa maksud zikir di sini? Yaitu tadzakkar annallaha ya'lamu wa annallaha yubghidu bima fa'alah. Ingat Allah mengetahuinya dan Allah marah akan perbuatannya. Dengan hatinya dia ingat. Lalu diikuti dengan lisan, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia mengucapkan istighfar dengan lisannya. Lalu dengan perbuatannya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak larut dengan perbuatan maksiat mereka karena mereka mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Ini contoh dari Allah Jalla wa'ala. Dan kita sebutkan majlis yang lalu, zikir dengan sebab ada sekitar 4 sebab. Artinya apabila kita mendapati sebab-sebab tersebut, maka kita harus ingat bahwa saat ini saatnya untuk zikir pada Allah dengan yang Allah inginkan. Yang pertama, sebagai ulasan singkat, sebab waktu. Apabila kita melewati waktu-waktu kita, maka kita harus tahu saat ini zikir apa yang Allah inginkan. Contohnya waktu pagi, waktu petang ada zikir
pagi dan petang. Contohnya waktu malam. Ada zikir apa itu? Salat malam. Ketika waktu duha, apa zikirnya? Salat duha dan semisalnya. Sehingga apabila kita ingat sebab ini, maka kita terdorong untuk zikir pada Allah Azza wa Jalla. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, mengapa salat dikatakan zikir? Allah sendiri yang katakan, contohnya di surat Thaha ayat 14 Allah firmankan, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk zikir kepadaku. Sebab yang kedua, sebab tempat. Sebab tempat, contohnya di sini di masjid. Ketika kita masuk masjid, kita harus ingat ada zikir yang harus kita hadirkan. Apa itu? Kalau kita masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, membaca doa masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika kita masuk pasar, ada zikir masuk pasar. Ketika kita masuk kamar mandi dan sebagainya. Terkait dengan tempat. Yang ketiga, terkait dengan keadaan. Terkait dengan keadaan. Turunnya hujan, bertiupnya angin kencang, adanya petir, terjadi gerhana, dan sebagainya. Ada zikir yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang keempat, terkait dengan kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan. Ketika makan, ketika tidur, ketika jima, dan sebagainya. Maka apabila kita ingat itu, maka kita akan senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga masuk ke dalam golongan wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir pada Allah, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian apabila terlepas dari sebab, maka ada zikir berikutnya yang disebut dengan zikir ghair muqayyad atau zikir mutlak. Sepanjang perjalanan kita berjalan, kita membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika kita sedang duduk, sedang santai, yang di sana tidak ada zikir-zikir yang dikhususkan atau muqayyad, maka di sana zikir secara mutlak. Dan para malaikat ketika mendapatkan berita dari Allah Jalla wa'ala bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia ditempatkan muka bumi, mereka khawatir akan sifat-sifat buruk manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang suka berbuat kerusakan, itu maksiat dan menumpahkan darah? Wa nahnu, nah ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami makhluk yang senantiasa bertasbih dan bertahmid serta mensucikan engkau. Malaikat setiap waktu bertasbih dan bertahmid. Demikianlah kita dianjurkan untuk mencontoh mereka dalam hal ini. Kita lanjutkan kembali sampai di halaman yang ke-10 setelah kita mendapatkan tentang penjelasan penulis Hafidz Ta'ala di halaman sebelumnya di paragraf terakhir. Fadzikrullahi khafifun 'ala lisan. Zikir kepada Allah itu ringan secara lisan. Mana'anahullah wa amaddahu tabaraka ta'ala bitaufiqihi, bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukannya, dan itu dengan taufik darinya, dengan bimbingan darinya. Oleh karenanya zikir pada Allah ini perkara mudah, perkara ringan. Tapi semudah apapun, seringan apapun dari amal saleh, bila Allah tidak memberi kemudahan, bila Allah tidak memberi pertolongan, tidak memberi bantuan, kita tidak akan bisa melakukannya. Oleh karenanya, kita dibimbing oleh Nabi kita SAW untuk meminta pertolongan kepada Allah agar bisa senantiasa berzikir. Kita sampaikan doa kepadanya di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Harus minta tolong. Karena kita sudah berikrar kepada Allah, akan senantiasa minta tolong kepadanya sebelum pada yang lain. Dalam saat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami akan beribadah, demikian juga kami minta pertolongan. Nyatanya demikian kita rasakan. Coba dari pagi tadi bangun tidur misalkan sampai pada detik ini, banyak zikirnya atau banyak lalainya? Banyak lalai. Karena kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apabila kita ingin termasuk orang-orang yang banyak berzikir, maka ingatlah sebab-sebab zikir tadi yang kita sebutkan di awal. Sehingga kita senantiasa ingat, oh saat ini ada zikir yang Allah inginkan. Di tempat ini, kejadian ini, pekerjaan ini. Sehingga selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan berzikir kepadanya. Beliau katakan, amma man khadhalahu Allah wal'iyadu billah. Adapun orang yang dihinakan oleh Allah, kita berlindung pada Allah dari hal tersebut. Dihinakan, direndahkan. Ini yang harus kita waspadai. Fa inna dzikrallah yasyuqqu alaihi wa yas'ab. Zikir kepada Allah menjadi sesuatu yang berat dan susah. Coba saja kita lihat. Kalau kita ingin tahu hati kita dan lisan kita termasuk hati dan lisan orang berzikir atau bukan, cobalah ketika kita menjumpai kejadian tiba-tiba yang menuntut ucapan refleks. Contohnya kita terpleset jatuh. Pernah? Apa ucapannya? Nah, kalau zikir maka berarti dia diberi kemudahan Allah. Kalau kita sedang naik sepeda atau sepeda motor lalu ada anak muda nyalip kita, di sana ada genangan air, kita terciprat karena percikan air tersebut, apa yang kita ucapkan? Caci maki atau zikir? Teorinya zikir, prakteknya caci maki dan laknat. Berarti hati kita dan lisan kita belum dibimbing oleh Allah ke dalam golongan orang yang berzikir pada Allah. Khawatir kalau demikian, nah ini yang perlu kita waspadai. Khawatir tanda orang yang dihinakan oleh Allah, sedangkan kita merasa termasuk orang yang saleh. Kita ini ikhwah masih merasa diri orang yang baik, orang yang saleh. Padahal ketika kita melihat dari sisi ini, ternyata masih jauh. Oleh karena Allah firmankan di surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian merasa diri sudah bersih hati, sudah baik. Ialah Allah yang paling tahu tentang kalian siapa yang paling bertakwa. Wala yastati'u an yadhkurallah, sehingga dia tidak bisa berzikir pada Allah, bal yajidu fi dzalika masyaqqatan wa ta'aban, bahkan dia mendapati beban berat untuk berzikir dan penat. Coba zikir setelah sholat misalkan, berapa lama? Sebentar, paling 5 menit ya kan? Tapi dia tidak sabar. Selesai assalamualaikum, astagfirullah, 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 bangun pergi. Apalagi zikir petang misalkan, atau zikir pagi, zikir petang, berapa lama itu? 15 menit ya, paling lama 15 menit. Itu pun berat. Coba kalau kita pengen tahu tentang kita ini berat atau ringan dalam berzikir, zikir setelah sholat. Baca tasbih. Apakah pelan atau cepat? Ayo pelan atau cepat? Pengennya buru-buru. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Ya kan? Tidak jelas. Perlahan. Nikmati, cermati. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga ucapan tersebut meresap ke hati. Sampai hati merasakan lafaz zikir tadi dan bergetar. Bergetar. Maka kalau sudah bisa merasakan itu, maka bergembiralah, berarti
hati orang tersebut sudah diinginkan oleh Allah menjadi hati beriman. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anfal di ayat yang kedua. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman yang sebenarnya itu adalah mereka orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar takut, merasakan pengagungan pada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambahlah imannya dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian ini harus kita latih dan harus kita biasakan. Beliau katakan, wa rubbama tabarrama wa hasala lahu malalun wa sa'ama minadz-dzikri. Bahkan bisa jadi dia termasuk orang yang banyak mengeluh, malas, dan ada saja alasannya dari berzikir sehingga meninggalkannya. Ketenangan jiwa hamba ada pada zikirnya. Semakin banyak zikirnya pada Allah, akan Allah berikan ketenangan lebih besar. Semakin kurang zikirnya, semakin mudah stres, mudah galau, dan selalu berpikir yang tidak-tidak. Coba kita pengalaman tiap hari, atau masyarakat kita. Kalau mendapati masalah, kita galau atau tenang? Ikhwah, kenapa galau Pak? Karena jarang zikir. Kenapa? Karena katakan di surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang. Ketika misal seseorang dari kita dapat honor, ya kan, dapat honor. Ternyata potongannya hampir sepertiga. Ketika lihat, alhamdulillah, insya Allah cukup. Tenang tidak? Tenang langsung. Allah berikan ketenangan. Tapi ketika berpikir, ini potongannya sekian, belum bayar ini, belum biaya itu, stres hidupnya. Maka awali dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Wahada min alamatil khidlan. Maka kalau demikian keadaannya, malas berzikir, berat, susah, itu tanda kehinaan yang Allah berikan pada hamba tersebut. Harus segera bangkit memperbaiki diri, jangan dibiarkan. Wa dalil hirman, dan dalil dia dihalangi dari kebaikan. Beliau katakan, zikrullah jalla wa ala babun jami'un lil khair. Ingatlah, kata beliau, zikir pada Allah itu satu pintu atau pintu gerbang, di dalamnya terkumpul banyak kebaikan. Yan bagi ala kulli muslimin, maka menjadi keharusan bagi setiap muslim an yatamassaka bih, untuk berpegang teguh dengan zikir, yaitu zikir menjadi bagian hidupnya. Apapun keadaannya, apapun kejadiannya, dimanapun, kapanpun, zikir melekat dengan lisannya. Ingat pada Allah tertanam dalam hatinya. Melakukan hal-hal yang baik menjadi bagian hidupnya. Itu harus dibiasakan. Kalau sudah bisa begitu, maka kebaikan demi kebaikan akan Allah buka. Kan ulama kita katakan, al-hasanat tad'u akhwatiha. Kebaikan-kebaikan akan memanggil teman-temannya. Jadi kalau satu kebaikan dikerjakan, dia akan menghantarkan pada kebaikan yang lain, yang berikutnya, dan yang lainnya. Terus begitu, tanpa henti. Tapi ada syarat. Harus ada kemauan dan kesungguhan. Kalau malas, tidak Allah beri. Allah firmankan di surat
Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina. Orang yang mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa berjalan di atas jalan kami. Apa kata Allah? Lanahdiyanahum subulana. Akan kami tunjuki dia kepada jalan-jalan kami. Mau melakukan suatu kebaikan dengan sepenuh kemampuan, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Maka harus mau dan mengerahkan segala kemampuan. Maka apabila kita berat dalam beramal, apabila kita terhalangi dari beramal, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, berzikir kepada Allah. Oleh karena kunci yang Allah berikan, agar seorang hamba dimudahkan untuk beriman, dimudahkan untuk beramal saleh, yang dengannya semua kesalahan, semua dosa dihapuskan, diawali dengan zikir pada Allah. Kembali kepada Allah. Allah firmankan contohnya di surat Al-Furqan. Ketika menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Di ayat 70 Allah firmankan, illa man taba wa amana wa amila amlan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang tersebut mau bertobat. Nah, pertama kali mau bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal saleh, amal-amal yang saleh, maka semua kesalahannya Allah hapuskan dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Di ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat 54 dan 55. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Allah dengan tobat dan berislamlah kepadanya. Dan tobat menuntut adanya pengakuan dosa dan permohonan ampunan kepada Allah Jalla wa'ala, yang kita kenal dengan istighfar. Lalu beliau katakan, wa an yatashabbatha bihi wa an yakuna min ahlihi. Dan agar zikir kepada Allah menjadi amalan yang dia usahakan untuk selalu dihadirkan, tidak ditinggalkan, dan berusaha untuk menjadi ahli zikir. Misal, seseorang dari kita sholat, ternyata dia terpepet waktu, mungkin karena naik pesawat atau naik kereta yang jadwalnya bagaimana? Tetap. Sedangkan dia tidak sempat untuk berzikir setelah sholat. Apa yang dia lakukan? Tetap berzikir walau sambil berjalan. Karena bukan syarat zikir setelah sholat sambil duduk. Sambil berjalan, zikir. Tidak menghalangi dia. Bahkan apabila dia tidak sempat berzikir, dia merasa seperti belum melakukan apa yang menjadi kebutuhannya. Coba kita contohnya, kalau pagi belum sarapan, selalu ingat atau tidak? Selalu ingat, saya belum sarapan. Sehingga pikirannya, nanti saya mau mampir ke warung nasi, mau sarapan. Begitu kan? Nah, begitulah zikir. Zikir yang kita lakukan seperti kebutuhan dalam hidup kita. Kalau ditinggalkan, maka seakan-akan kita meninggalkan sesuatu yang penting dari kebutuhan kita. Ini yang harus tertanam dalam diri kita. Wa kam fi nususil kitab wa sunnah. Maka berapa banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah minal hathi ala dzikri, berupa anjuran untuk kita berzikir, wa tafdhilihi, dan penjelasan akan keutamaannya, wa bayani azimi ajrih, dan penjelasan akan besarnya pahala yang Allah berikan kepada pelakunya, wa ma'addahu Allah tabaraka wa ta'ala zakirin, dan apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang banyak berzikir, wa ma yatarattabu ala dzikri minal fawaid al-azimah. Di samping itu juga kata beliau ada keutamaan-keutamaan yang besar dari zikir.
yang akan Allah berikan kepada pelakunya. Wasamaratil karimah, dan buah yang mulia, wal khairatil jazilah, dan kebaikan yang berlimpah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Oleh karena kalau kita cermati orang yang mendawamkan zikir, menjadikan zikir sebagai bagian hidupnya, minimal sekali hidupnya tenang. Walaupun secara penilaian manusia dia orang yang kurang. Contohnya Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah ta'ala. Riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau menjelang akhir hayatnya, tubuhnya tanpa cabang. Apa maknanya? Tangan dua-duanya tidak ada, kaki dua-duanya tidak ada. Diurusi oleh anaknya. Tapi beliau tidak lepas dari ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai tanya, mengapa engkau keadaan tubuhmu seperti itu tapi senantiasa mengucapkan Alhamdulillah? Bagaimana saya tidak memuji Allah Jalla wa'ala, bersyukur kepadanya? Dia yang telah memberikan aku iman, memberikan aku ilmu, memberikan anak yang soleh yang mau melayaniku tanpa kekurangan sedikit pun. Subhanallah, yang hidupnya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Maka Allah akan berikan banyak keutamaan, banyak kebaikan bila kita mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya zikir dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan juga mimma yadullu ala idhami sya'ni hadzal ta'ah, dan di antara yang menunjukkan akan besarnya keadaan ketaatan ini wa jalalati qadriha, dan mulianya kedudukannya, wa rafi makanati indallah tabaraka taala, dan tingginya kedudukannya di sisi Allah tabaraka taala. Allah siapkan banyak keutamaan. Suatu amal cukuplah dikatakan amal yang mulia apabila syariat mengikutkan amal tersebut dengan keutamaan. Semakin banyak keutamaan menunjukkan akan semakin tingginya derajat kemuliaan amal tersebut. Dan kemuliaan amal atau yang paling mulia dari amal adalah apabila menghantarkan hamba kepada ridha Allah dan terbebas dari azabnya. Mengantar kepada ridha Allah dan terbebas dari azabnya. Maka itulah sesuatu yang menunjukkan akan kemuliaan amal tersebut. Lalu dia katakan, walil imam al-alama Ibnul Qayyim rahimahullah fi hadzal bab risalatun faridah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan atau beliau memiliki kitab tentang masalah ini, tentang zikir. Dikhususkan pembahasannya. Lam yuktab fi ma'a'lam. Kata penulis, aku tidak mengetahui ada satu tulisan seperti itu. Alamin waliha mithluha. Semisal dengan metode yang beliau sampaikan. Azimatu sya'ni mutadawila baina lil ilmi wa tullabihi. Yang kedudukannya sangatlah agung, yang banyak dikaji oleh ahli ilmu dan para pencari ilmu. Asmaha rahmat ta'ala, beliau berikan judul Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Kitabnya berjudul Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Wal-Wabil As-Sayyib maknanya Al-Matar An-Nafi' Wahya kadzalika, yaitu hujan yang turun yang memberikan manfaat bagi manusia. Dan isi kitab itu seperti itu. Kitab Al-Kalimut Tayyib, tulisan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berisi zikir-zikir ringkas dari hadis-hadis Nabi SAW. Lalu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah
menjelaskan setiap bab dari isi risalah ini. Faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Dan inilah yang dipuji oleh beliau. Oleh karena beliau sering menukil faedah yang disebutkan dari kitab tersebut. Beliau katakan juga, qala fitil karisalah. Di antaranya ini. Beliau katakan dalam risalah ini, wa fi dzikri aktsar min mi'a faidah. Dalam zikir kepada Allah dijumpai faedah-faedah lebih dari 100 faedah kata beliau. Tsumma syarra'a. Lalu mulailah beliau fi addi fawaid dzikri. Menyebutkan faedah-faedah zikir. Wa thamarati fid dunya wal akhirah, dan buah yang dituai oleh orang berzikir yang akan didapat baik di dunia atau di akhirat. Di sini penting ya ikhwah, agar kita termotivasi dalam beramal, mencari tahu keutamaannya. Apa keutamaan amal ini? Apa keutamaan amal tersebut? Agar kita termotivasi dan semangat melaksanakannya. Seperti contohnya, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Beliau katakan, khairun minad dunya wa ma fiha. Akan Allah berikan pada pelakunya sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustadz, apa maksudnya? Sesuatu umum. Di antaranya yang disebut adalah akan Allah tanamkan pada orang tersebut penilaian remeh tentang dunia. Mengapa? Karena dia sudah mendapatkan sesuatu lebih baik dari dunia dan sisinya. Coba kita sekarang contohnya. Kalau lihat ada motor model baru, pengen ganti tidak? Mobil model baru. Banyak orang tergiur, ingin ganti. Hatinya terkait dengan dunia. Mengikuti arus dunia. Sampai ada beberapa teman, dia mobil tiap 5 tahun ganti. Karena teori dia mengatakan mobil itu kalau sudah lebih dari 5 tahun itu butuh perawatan lebih. Sehingga dia tidak mau repot, mending ganti mobil. Akhirnya dia sepanjang hidup jadi kreditur. Tukang kredit. Kan 5 tahun selesai, kredit lagi. Selesai, kredit lagi. Terus terbawa arus dunia. Sampai kapan? Maka orang yang mendapatkan keutamaan tadi, dia tidak terfikir untuk mengikuti arus dunia. Cukup dengan yang ada. Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, sebagian sahabat membawa harta rampasan perang dari Persia. Lalu beliau hanya mengorek-ngoreknya dengan tongkatnya. Sebagian sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, hadza min fadlillah. Ini adalah karunia Allah. Kata beliau, la, bukan. Hadza mimma tajma'un. Ini apa yang kalian kumpulkan. Lalu beliau bacakan surat Yunus alaihissalam ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan memang sesama pada manusia bifadlillah. Kata ulama, fadlillah itu dengan iman pada Allah. Wa birahmatihi, dan dengan amal saleh, hendaklah mereka semua bergembira. Karena itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu dunia. Dia katakan hadza mimma tajma'un. Ini yang kalian kumpulkan. Maka iman lebih utama dari itu. Amal saleh lebih utama dari itu. Sehingga apabila kita, ini ujian iman, ada kesempatan di satu waktu antara mendahulukan amal saleh dan antara mendapatkan dunia, mana yang dahulukan? Betul? Kalau terjadi bagaimana Pak? Kebanyakan kita masih dunia.
Oleh karena Allah Azza wa Jalla menguji orang beriman ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Orang beriman jika diseru pada hari Jumat untuk salat, bersegera untuk zikir pada Allah. Allah menyebut salat Jumat dengan zikir. Tinggalkan jual beli, walaupun untungnya besar. Karena orang beriman mengumpulkan dunia, mencari dunia untuk itu. Ingatlah firman Allah SWT di surat Al-Qasas ayat 77, tandanya ini menjadi apa itu? Visi hidup kita. Surat Al-Qasas ayat 77, visi hidup kita. Kalau bahasa kami dulu namanya moto hidup. Tahu moto hidup? Hah? Kata-kata yang membimbing untuk menjalani hidup. Apa itu? Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah engkau harapkan dengan apa yang Allah berikan padamu dari dunia ini untuk negeri akhirat. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia, silahkan kau butuh apa. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan mencari-cari kesempatan untuk berbuat kerusakan atau maksiat, karena Allah tidak suka kepada para pelaku kerusakan atau maksiat. Nah ini, selalu ingat. Contohnya kemarin, bangun malam, sudah siap bekernya, bangun malam jam 2 misalkan, lalu perlengkapan begadangnya dia siap, untuk apa itu Pak? Nonton sepak bola, Piala Dunia. Ketika dia bangun, ingat, ini urusan dunia. Tidur lagi? Tidak. Pergi ke air, ambil wudhu, lalu salat malam. Dari ke arah dunia berbelok ke arah akhirat. Berarti orang ini terjaga dari kehinaan. Baik. Lalu beliau katakan di sini, beliau katakan, wa'adda min faidil dzikri wa thamarati ma yazidu ala 70 faidah. Lalu menyebutkan faedah-faedah zikir dan buahnya lebih dari 70 faedah. Kullu wahidatin minha kafiyatun fi tahrikil qulub. Setiap faedah yang beliau sebutkan di kitab tersebut cukuplah untuk menggerakkan hati untuk semangat dalam ketaatan kepada Allah. Ini sangat penting dan sangat sulit untuk menggerakkan hati melaksanakan ketaatan, khususnya zaman ini. Antum kalau belum biasa bangun malam misalkan, coba pasang beker. Pasang bekernya lapis 3. Lapis 3. Kalau saya lapis 3 itu yang pertama itu ada syair tentang masalah salat witir. Keutamaan salat witir ada syair. Pertama. Yang kedua tentang surat Al-Asr. Yaitu kalau menyanyikan waktu rugi. Terakhir baru as-salatu khairum minan naum. Jadi mau pilih salat atau pilih tidur? Nah, seperti itu. Agar kita ingat. Maka kalau kita ambil yang terakhir, berarti kita masih dikehendaki kebaikan Allah SWT. Kalau pilih yang kedua, berarti lebih baik. Pilih yang pertama, lebih baik lagi. Karena semakin banyak waktu untuk Allah Jalla wa'ala, maka semakin mulia keadaan hamba tersebut. Beliau katakan, watansitin nufus lil inayati bihadit ta'ah al-azimah. Dan memompa semangat jiwa untuk memberikan perhatian yang besar terhadap ketaatan kepada Allah yang besar ini. Di zikir ini, ketaatan yang ringan tapi faedahnya besar. Apa itu? Menggerakkan hati untuk mau taat.
memotivasi jiwa untuk kembali kepada Allah. Sehingga bagi kita yang masih lambat dalam ketaatan, masih banyak malasnya, perbanyaklah zikir. Yaitu istighfar secara khusus. Perbanyak istighfar. Beliau katakan, fa kaifa biha idza istama'at. Lalu bagaimana pula apabila ternyata semua zikir yang sudah disyariatkan semuanya dilakukan, maka tentu keutamaan yang ada pada zikir Allah berikan kepadanya semuanya. Maka menjadi orang yang paling beruntung di muka bumi. Oleh karenanya Allah lekatkan sifat rugi kepada siapa? Ikhwah, di manusia yang bagaimana Pak? Yang lalai. Yang lalai. Di surat apa itu? Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki dan anak-anak kalian membuatkan lalai dari zikir pada Allah. Maka barang seperti itu mereka termasuk orang yang merugi. Nah, sebagai contoh, mohon maaf nih ya, contoh saja, mudah-mudahan di sini tidak. Ibu-ibu itu kalau punya bayi, karena saya dengar suara bayi nih ya, itu subhanallah kasihan mereka. Malam waktunya habis begadang untuk bayi yang rewel. Bangun subuh ngurusi masakan, ngurusi cucian. Dia sholatnya kalau sudah beres semua baru sholat. Maka suaminya membantu dia untuk sholat di awal waktu. Karena kegiatan tadi termasuk lalai tadi. Termasuk lalai. Saya pernah ke pasar juga. Di tempat yang biasa belanja, saya tanya, ini yang dagang mana? Lagi sholat Pak. 5:30 saat subuh. Iya Pak, karena tadi banyak pembeli. Nah ini lalai. Jangan sampai di ayat tadi, harta dan anak membuat kita lalai dari zikir pada Allah. Kalau terjadi, termasuk orang yang merugi. Apakah makna merugi dalam Al-Quran, ikhwah? Kalau sebutkan merugi, apa maknanya? Bukan sembarangan. Azab. Allah firmankan di banyak ayat yang surat Az-Zumar ayat 15 dan 16. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Katakan Muhammad SAW pada manusia semuanya, sesungguhnya orang merugi itu mereka yang merugi diri mereka sendiri dan mengikuti mereka pada kiamat nanti. Itu kerugian sangat nyata bagi mereka, tumbukan api di atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Sudah Isya? Tafadhal azan dulu, kita lanjutkan insyaallah. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan kembali. Beliau katakan, walihadza qalla an yaqra hadzal kitaba muslimun qira'atan muta'anniyatan. Oleh karenanya, kalau kita cermati sangat jarang dari seorang muslim membaca kitab ini, yaitu Al-Wabdus Shayyib dan semisalnya dari penjelasan keutamaan zikir. Membaca dengan perlahan, mencermati dengan pengkajian. Taliban linaf'i wal faidah, untuk mendapatkan manfaat dan faidah. Illa wa tahsunu haluhu biidznillah. Kalau dia mau melakukannya, maka akan terlihat perubahan pada dirinya. Yaitu akan menjadi lebih baik. Fi dzikrihi lillah jalla wa ala, minimal akan semakin suka dengan zikir kepada Allah jalla wa ala. Wa tazidu inayatuhu bihi, dan perhatiannya untuk berzikir menjadi lebih, sehingga zikir melekat dengan lisannya. Ketika dia ingin minum, ingin makan, tidak lupa untuk baca bismillah. Selesai membaca alhamdulillah. Ketika dia terkejut, dia mengucapkan istighfar atau zikir-zikir misalnya.
refleks zikir melekat dengan lisannya. Mengapa? Karena tertanam dalam jiwanya akan pentingnya zikir dan keutamaannya. Beliau katakan wa huwa rahimahu ta'ala lamma addada fawaid dzikri wa bassataha. Penulis rahimahullah ta'ala itu Imam Ibnu Qayyim ta'ala ketika menyebutkan faedah-faedah zikir dan memaparkannya wa tala fi idahiha dan memperpanjang penjelasannya wa bayaniha wan hadzalik dan penjelasan akan faedah-faedahnya dia sampai pada maksud yang diinginkan oleh siapapun dari kita. Aqada aqibat dzalik fusulan, maka setelahnya beliau menyebutkan beberapa fasal fi anwa'iz dzikri allati yanbaghi an yakuna 'alaihal muslim, macam-macam zikir yang setiap muslim harus memiliki bagian dari zikir tersebut, yaitu menjadi bagian dari kehidupannya. Fama an yafrugal qari min hadat tashwik wat targhib bi dzikrillah, sehingga ketika dia selesai membaca buku tersebut, kata penulis, akan tertanam dalam jiwa rasa rindu untuk berzikir, rasa suka dan semangat untuk berzikir, dan bahkan sampai merasakan rugi kalau saya tidak berzikir. Rugi. Illa wa yajidu amamau bastan nafi'an bi anwa'iz dzikr, sehingga dia mendapati di buku tersebut penjelasan panjang yang bermanfaat tentang berbagai macam zikir. Allati dalla ala kitabullah wa sunnatun nabi SAW, yang disebutkan oleh kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sardan wafian, lalu beliau memaparkan pemaparan yang mencukupi lihammid azkaril muwazzafah lil muslim fi yaumihi wa lailatihi, yaitu pentingnya zikir-zikir yang harus ditunaikan setiap muslim di sepanjang siang dan malamnya. Walihada, kata beliau, oleh karenanya saya berpendapat, yaitu Fadilatul Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala, anna hadzal kitab, bahwa kitab ini yaitu Al-Wabilus Sayyib, yang bagi an ya'tani bihi kullu muslim, hendaknya setiap muslim memiliki perhatian terhadapnya, yaitu untuk mau membacanya. Apalagi zaman sekarang sangat mudah ya, tinggal cari download PDF. Al-abbu ya'tani biktinaihi wa ihda'i li auladihi, para ayah khususnya, kata beliau, agar menghadiahkan kepada anak-anaknya buku tersebut. Wa ahli baitihi, kepada para istrinya. Wa yahussum ala qiraatih, dan menganjurkan mereka untuk membacanya. Talibul ilmi, khususnya pelajar, yahrisu ala qtinaihi wal istifadati minhu, hendaknya bersemangat untuk menjadikannya sebagai bagian hidupnya dan mengambil faedah dari buku tersebut. Wa tadawalu bainal muslimin li'idhami naf'i wa kibari faidatihi, dan hendaknya disebarkan di antara kaum muslimin karena besarnya manfaat dari buku tersebut yang menganjurkan untuk zikir dan besarnya faedah yang bisa dijumpai oleh setiap muslim. Nah, ini muqaddimah dari penulis tentang keutamaan zikir dan faedahnya, dan beliau banyak menukil dari kitab yang disebutkan tadi, yaitu Al-Wabilus Sayyib. Dan berikutnya insyaallah beliau akan menyebutkan tentang ringkasan dari faedah-faedah zikir yang beliau syaratkan di muqaddimah tadi. Namun karena terbatasnya waktu, maka insya akan dilanjutkan di masa akan datang tentang hal tersebut. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan amalkannya, dengan baik memaafkan dan dosa sekalian. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari jamaah, dipersilahkan. Tafadhol ikhwah. Silakan, Pak. Baik. Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Terkait dengan zikir, Allah Ta'ala menyebutkan secara umum di surat Ali Imran ketika menyebutkan tentang sifat dari ulul albab. Allah sebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda
wa ala junubihim. Mereka ulul albab ini adalah orang-orang yang selalu berzikir pada Allah baik ketika berdiri, ketika duduk, atau bahkan ketika berbaring. Disebutkan secara umum. Dan dikuatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan Nabi SAW berzikir. Beliau berzikir dalam segala keadaannya kecuali satu, yaitu ketika junub. Ketika junub beliau mencegah diri dari berzikir. Namun sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk menjaga wudunya. Karena Nabi SAW menyebutkan la yuhafidhu 'alal wudu' illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Oleh karena ulama kita, mereka itu wudu, kasar mereka senantiasa dalam keadaan wudu. Apabila mereka batal, maka mereka berwudu kembali. Walau tidak untuk sholat, karena berusaha untuk dalam keadaan suci. Bahkan kalaupun menjelang tidur mereka berwudu. Dan ini ada petunjuk dari Nabi SAW menyebutkan tentang man tawadda qabla naumihi arsallahu ilaihil malak wa idza qama minal laili qal Allahumma ighfir li fulan fa innahu bata tahira atau kama qala sallallahu. Apa seorang berwudu sebelum tidurnya, Allah mengutus seorang malaikat bersamanya. Ketika dia bangun di malam hari, maka mereka berdoa, ya Allah ampunilah fulan, ini disebutkan namanya. Karena dia tidur dalam keadaan suci. Maka hendaknya kesucian, yaitu dalam wudu, menjadi bagian dari kita. Wallahu a'lam. Baca deh, cukup. Demikian jazakallahu baraka fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.